Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam acara Raja Wali Cilik. Kak Christine sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian. Kak Christine yakin bahwa kalian baik-baik semua ya. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa adik-adik dan Kak Christine, dan dia sangat cinta kepada adik-adik. Nah, adik-adik, waktu itu banyak sekali perbuatan yang Yesus lakukan. Nah, setiap hari pekerjaan Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia pergi ke satu daerah, ke daerah yang lain bersama dengan ke-12 muridnya. Ya, bersama dengan ke-12 muridnya, dan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Waktu dia saat menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, menyadarkan kepada umat manusia bahwa harus datang kepada Tuhan. Dan waktu itu banyak mujizat, sampai ya kita tahu orang yang tuli bisa mendengar, orang yang matanya buta adik-adik bisa melihat, dan lebih hebat lagi ya, banyak sekali bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Air dirubah menjadi air anggur, air tawar dirubah menjadi air anggur. Adik-adik, Tuhan banyak melakukan satu mujizat dan perkara yang luar biasa. Adik-adik, pada suatu hari ya, ketika pagi-pagi Tuhan ingin mengadakan satu perjalanan bersama dengan murid-muridnya seperti biasa. Tuhan ingin memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, waktu itu ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu seperti kita adik-adik. Dia rasa capek, dia ngalami juga rasa lapar. Waktu itu suatu kali Tuhan Yesus sedang pergi ke satu kota ya. Ketika di perjalanan adik-adik, waktu Tuhan Yesus bersama dengan muridnya sedang berjalan untuk menuju satu daerah, satu kota. Waktu itu Tuhan Yesus ketika dia lihat, dia rasa lapar timbul. Aduh, adik-adik bayangin adik-adik, kalau kita lapar ya, waduh, bunyi duk gitu ya. Atau kriuk gitu. Nggak tahu deh, Kak Christine juga nggak tahu adik-adik biasanya bunyinya kayak apa tuh. Kalau adik-adik mau sekolah, pulang sekolah ya, mau cepet-cepet carinya apa, makanan ya. Waktu itu Tuhan Yesus lapar sekali. Tuhan Yesus lapar, lalu kemudian Tuhan Yesus melihat satu pohon adik-adik. Ya, satu pohon. Waktu itu Tuhan lihat satu pohon, dan itu namanya pohon ara adik-adik. Nah, pohon ara itu adik-adik, waktu itu pohon ara itu dia menghasilkan buah. Nah, buahnya itu bisa dimakan adik-adik. Ya, yang Kak Christine juga nggak tahu jelas, tapi menurut yang Christine tahu ya, itu mungkin seperti warnanya itu ungu kehitam-hitaman gitu ya, atau coklat-coklatan, pokoknya agak gelap buahnya itu. Dan buahnya itu bisa dimakan adik-adik ya. Dan waktu itu ketika Tuhan Yesus lihat ya pohon itu, Tuhan Yesus hampiri pohon itu. Tuhan Yesus berharap, aduh, lapar nih. Jadi Tuhan Yesus mau makan buah itu ya adik-adik. Waktu itu ketika Tuhan Yesus lihat pohon itu dan dia hampiri, dan adik-adik, Tuhan Yesus terkejut sekali. Tuhan Yesus lihat adik-adik, kelihatannya pohon itu sudah seharusnya ada buahnya gitu. Seharusnya ada buahnya, tapi ternyata kok nggak ada gitu. Nah, Tuhan Yesus lihat, kok pohon ini tidak ada buahnya gitu. Nah, waktu itu adik-adik, Kak Christine ingat ya, Kak Christine ingatkan kepada kalian, itu terdapat dalam Matius ya. Dalam Matius, kalian bisa baca di rumah nanti ya, atau kalian yang bawa Alkitab juga bisa. Matius 21 adik-adik, ayat 18 sampai 22. Nah, adik-adik, waktu itu ketika Tuhan Yesus lihat ya, waktu Tuhan Yesus lihat bahwa pohon itu tidak ada buahnya, wah, Tuhan Yesus dia marah. Ya, seharusnya pohon ini sudah berbuah. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan
mulai dari saat ini ya, kau akan menjadi kering. Pohon ini akan menjadi kering katanya. Lalu kemudian adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, saat itu didengar oleh murid-muridnya ya, oleh ke-12 muridnya, dia dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ternyata adik-adik, waktu itu sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus ya, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, dan pohon itu pohon itu menjadi kering dan menjadi layu adik-adik ya. Pohon itu menjadi kering dan menjadi layu. Nah, adik-adik, Kak Kristin ingin Tuhan Yesus juga di sini mengingatkan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus ingin adik-adik supaya kita bertumbuh ya, supaya kita bertumbuh. Coba, kalau adik-adik, manusia kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Setiap hari kita makan, ya kan? Makan 3 kali, ya makan sampai pagi, siang, sore. Terus mungkin kalian minum. Nah, karena tubuh kita memerlukan supaya tubuh kita menjadi kuat dan menjadi bertumbuh, nggak terus bayi gitu ya. Tapi kalian akan tumbuh menjadi besar, masuk sekolah SD, TK, lalu SD, lalu kemudian SMP, dan kalian nanti bisa bekerja. Kalian dan adik-adik, kalian bertumbuh menjadi besar, nggak baik terus, tapi waduh, kalian mulai bisa bertumbuh menjadi besar. Nah, adik-adik, Tuhan ingin juga bukan hanya tubuh kita yang tumbuh menjadi besar gitu ya, tapi Tuhan ingin supaya roh kita adik-adik ya, roh kita dikasih makan. Tuhan ingin supaya kita bertumbuh, rohani kita, rohani adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi besar ya, itu yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, bagaimana supaya adik-adik bisa bertumbuh menjadi besar rohaninya ya? Adik-adik tidak lagi kalian akan menjadi anak yang setia kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, cinta Tuhan ya. Kalau ada masalah, ada kesusahan, adik-adik tidak jadi anak-anak yang putus asa, yang sedih terus, tapi adik-adik harus akan menjadi anak-anak yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu rohaninya perlu bertumbuh adik-adik ya. Bagaimana? Kita baca firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, itu makanan untuk rohani kita. Nah, adik-adik, kalau kita setelah kita menjadi bertumbuh, Tuhan ingin supaya kita berbuah. Nah, adik-adik, Kak Kristin ingin supaya kalian bisa mendengar pujian yang sebentar akan dinyanyikan oleh teman kita dan bersama dengan ibu dan bapaknya, mama papanya, dan dia menyanyikan satu pujian ini yang menyatakan bahwa berbuah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, yuk duduk yang manis dan perhatikan dan dengarkan pujian ini baik-baik. Ada kasih-Mu.
hatimu ada berapa? Ada satu. Itu kok banyak? Yayan cuma satu, tetapi di dalam hati Yayan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, puji Tuhan adik-adik, tadi pujian tadi mengatakan bahwa kita ya adik-adik dan kita semua anak Tuhan kita harus bertumbuh. Kita selain kita bertumbuh dan kita harus berbuah, menghasilkan buah. Buahnya itu adik-adik kita harus punya apa? Punya kasih, ya. Kita harus saling mengasihi. Lalu kemudian kita berbuah apa? Sukacita, selalu bersukacita dalam Tuhan. Adik-adik, kita berbuah damai sejahtera, ya, damai sejahtera. Lalu kemudian kita berbuah kesabaran, jangan marah-marah terus, ya, harus kita sabar. Lalu kemudian kita berbuah apa adik-adik? Kemurahan, ya, murah hati kepada semua orang. Adik-adik, kita harus berbuah apa? Kesetiaan. Kita harus berbuah kesetiaan, setia kepada orang tua, setia kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus berbuah apa? Kebaikan. Berbuat baik kepada semua orang, kepada orang lain, kepada teman-teman. Kita harus berbuat baik. Nah, adik-adik, lalu kemudian kelemah lembutan, ya. Jangan kasar, tapi kita harus lemah lembut kepada semua orang. Lalu kemudian kita harus penguasaan diri,
ya. Nah, adik-adik, Tuhan ingin supaya adik-adik dan Kak Christine kita bertumbuh, lalu kemudian kalau tubuh kita bertumbuh menjadi besar ya, menjadi besar. Bukan hanya itu yang Tuhan ingin, rohani kita pun harus bertumbuh, tapi bukan hanya bertumbuh saja, tetapi Tuhan ingin supaya kita berbuah, menghasilkan buah. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa berbuah di dalam Tuhan? Lewat pujian yang sebentar akan kita nyanyikan. Nah, adik-adik, yuk kita dengarkan pujian ini bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, puji Tuhan adik-adik, Kak Christine sangat senang sekali. Wah, dengar pujian tadi yang mengatakan bahwa Yesus pokok dan kita carang-carangnya. Dan kita akan bisa bertumbuh kalau kita hidup di dalam Dia. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya adik-adik, supaya Kak Christine, kita bertumbuh menjadi besar. Menjadi besar rohaninya, lalu kemudian Tuhan ingin apa? Kita berbuah tadi, ada 9 buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Nah, adik-adik, kita harus ada buah itu. Bagaimana adik-adik supaya adik-adik dan Kak Christine bisa berbuah lewat pujian tadi katakan, kita harus hidup di dalam hidup dalam Tuhan, hidup dalam Yesus, ya. Kita harus hidup dalam Yesus. Dan hidup dalam Yesus berarti kita hidup dalam firman Tuhan atau Alkitab. Adik-adik harus sering baca firman Tuhan, baca Alkitab. Adik-adik, Tuhan ingin supaya adik-adik dan Kak Christine bertumbuh rohaninya dalam Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin berbuah. Tadi yang sudah Kak Christine sebutkan. Dan bukan hanya buah itu adik-adik, tapi buah apa? Buah jiwa-jiwa. Adik-adik harus banyak bawa teman-teman adik-adik kepada Tuhan. Ada satu pujian yang tadi Kak Christine nyanyikan waktu Kak Christine masuk. Kak Christine nyanyi lagu gini. Firman Tuhan ku dengar. Ingat ya adik-adik ya, itu pernah dinyanyikan. Yuk kita nyanyi ya, dengarkan. Ada gerakan gini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik ya, adik-adik
Kalau kita ingin bertumbuh besar, rohani kita lalu kemudian kita berbuah, dan Tuhan ingin katakan bahwa kita harus hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan berarti kita hidup dalam firman Tuhan, adik-adik. Senang sekali Kak Christine bisa kembali bertemu dengan kalian hari ini. Dan ingat adik-adik, kita mau selalu semakin hari semakin menjadi anak yang semakin cinta Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berbuah di dalam Tuhan dan cinta Tuhan. Adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Ada di dalam